warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kebumen, beliau Dr. Andes Prayitno. Yang terhormat Bapak Fitri Mas Ngadi selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 1 Kebumen. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SMK Negeri 1 Kebumen. Tak lupa pula kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Misalnya, nikmat sehat, nikmat kita dalam bernafas, nikmat kita dalam mengedipkan mata, nikmat kita berjalan, dan nikmat lain yang bisa kita rasakan hari ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para teman-temanku yang berbahagia, pada hari ini saya akan membawakan dakwah singkat yang bertemakan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memperbanyak sholawat. Berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlintas di pikiran kita bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang terpuji, sosok manusia yang mempunyai keagungan yang besar, sosok manusia yang mempunyai kemuliaan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencantumkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam sosok manusia yang terpuji, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah tidak ragu lagi untuk meniru atau mencontoh sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang patut kita contoh dari akhlak Nabi makan, dari akhlak Nabi minum, dari akhlak Nabi berjalan, dari akhlak Nabi duduk bersama keluarga dan para sahabatnya. Para teman-temanku yang berbahagia, adapun yang unik dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk zakat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melakukan hal itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersolawat, dan Allah pun ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah contoh keagungan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah memerintahkan para malaikat-malaikatnya untuk ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dibuktikan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Teman-teman dimanapun Anda berada, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan merugikan kita. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW
akan membawakan petunjuk bagi kita. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan menyesatkan kita, namun akan mendatangkan kebahagiaan pada diri kita. Banyak manfaat yang bisa kita ambil, banyak manfaat yang dapat kita gali, banyak manfaat yang bisa kita kupas dengan cara bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asyran." Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Inilah keagungan Nabi Muhammad SAW. Para teman-temanku yang berbahagia, ada sebuah cerita di mana ada seorang ulama datang ke sebuah daerah. Ketika itu datang waktu sholat, dan ulama ini perlu berwudu untuk melakukan sholat. Lalu di sana tidak ada air, kecuali di dalam sebuah sumur. Namun, di dalam sumur itu sangat dalam. Tidak ada ember untuk mengambil air tersebut. Ulama ini kebingungan. Bagaimana aku bisa mengambil air secara alami itu? Lalu datanglah seorang anak kecil dan bertanya kepada seorang ulama tersebut, "Wahai Bapak, ada apa gerangan? Saya lihat Bapak heran, apa ada yang bisa saya bantu?" Sang ulama lalu bertanya, "Aku ingin sholat dan aku ingin berwudu, tetapi airnya jauh di dalam sumur sana dan tidak ada ember untuk saya ambil airnya. Bagaimana caranya?" Anak kecil tersebut bilang seperti ini, Orang-orang di sini tidak perlu mengambil airnya dengan ember." Lalu anak ini tiba-tiba menatap ke dalam sumur dan meniup ke dalam sumur itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba air itu keluar dengan sangat banyak. Ditanya ulama ini, "Bagaimana kok bisa melakukan hal tersebut? Bagaimana bisa?" Dan anak kecil tersebut menjawab, "Tidak banyak amal, cukup membaca sholawat 15.000 setiap hari." Kata anak si kecil tersebut, itulah contoh keagungan, mahabbah yang sangat dalam dari Nabi Muhammad SAW. Para teman-temanku yang berbahagia, marilah kita tumbuhkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Marilah kita tumbuhkan rasa rindu kita terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara kita memperbanyak sholawat, minimal 1 kali dalam sehari. Marilah kita akhiri dakwah singkat ini dengan cara membaca sholawat 1 kali dengan bertemakan Tibil Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian dakwah dari saya, semoga bermanfaat dan kita dapat mengisi waktu luang kita dengan cara bersolawat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.